Keselarasan konstruksi iman. Renungan diinspirasi dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 1-12. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Perikop ini berpusat perhatian pada konflik antara pemimpin umat Yahudi yang lama dan yang baru, yang timbul karena cara berpikir mereka yang berlawanan. Pemimpin baru merupakan para rasul yang mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias pemberian Allah untuk menyelamatkan manusia. Cara berpikir mereka berfokus pada Yesus, bukan pada diri sendiri. Alkitab menggambarkan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, namun telah menjadi batu penjuru. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 11 dan Mazmur 118 ayat 22. Tukang-tukang bangunan di sini menunjuk pada diri kita sendiri. Sebagai batu penjuru yang di atasnya gerejanya didirikan, Yesus adalah pondasi ketika batu penjuru telah diletakkan dan batu itu akan menjadi dasar bagi pengukuran keselarasan dalam konstruksi gedung itu. Sementara pemimpin lama terdiri dari imam-imam, kepala pengawal bait Allah, orang-orang Saduki. Mereka semakin merasa terancam keberadaannya karena pengajaran para rasul justru semakin membuat banyak orang menjadi percaya. Siapakah yang disebut percaya akan Yesus Kristus yang sebenarnya? Konflik cara berpikir pemimpin lama dan baru di atas mengingatkan saya pada seorang kenalan.
Suatu ketika, dia terbaring sakit dan berusaha bangkit dari keterpurukan hidupnya. Dalam senyum getirnya, dia menyesali kejatuhannya kembali pada kesalahan besar yang sama. Setelah semakin sehat, dia pun kembali ceria dan bersaksi. Kalem, dia memuji Tuhan Yesus yang Maha Murah, bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Kemudian, dia memuliakan Yesus yang Maha Pengampun. Sebentar kemudian, sambil berbinar matanya, dia mengungkapkan bahwa, "Aku orang yang percaya diri. Aku percaya akan kasih karunia-Nya. Aku boleh berdosa karena memang sedang ditempa. Nabi pun berbuat salah. Yang terpenting, aku beriman Kristus. Jadi kamu jangan menghakimi aku." Bagaikan dua cara berpikir pemimpin Yahudi yang terkurung dalam satu sosok tubuh. Saya yang sejak awal hanya mendengarkan, berusaha mencoba memahaminya. Jika seseorang percaya dan yakin akan cinta penuh Tuhan kepadanya dan mengakuinya, maka seharusnya ada keselarasan konstruksi pribadi Yesus yang tercipta di dalam dirinya. Tercerminkan lewat keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seperti dikuatkan dalam doa syahadat, "Aku percaya akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita." Marilah berdoa. Allah yang Maha Kasih, walaupun Engkau membenci dosa, Engkau mengasihi kami manusia berdosa ini. Anugerah-Mu lebih besar dari dosa kami. Dengan kasih-Mu, Engkau merencanakan dan menyediakan keselamatan yang datang hanya melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Mampukan kami tidak menyia-nyiakan anugerah-Mu ini. Amin.